Film diawali dengan seorang anak perempuan yang bernama Melanie. Dia terlihat diikat oleh tentara militer. Melanie akan dibawa ke suatu tempat yang sepertinya itu adalah kelas khusus untuk belajar dengan anak-anak lain yang juga dalam keadaan terikat. Jadi anak-anak ini bukanlah anak-anak biasa. Mereka ini diketahui telah terinfeksi virus jamur yang suatu saat akan merubah mereka menjadi zombie. Maka dari itu para tentara mengumpulkan mereka demi sebuah penelitian. Sebenarnya jika mereka bisa dibimbing dengan baik, mereka bisa diselamatkan. Singkat cerita, mereka dikumpulkan di suatu ruangan. Di ruangan itu mereka seperti dalam keadaan sedang belajar. Saat itu mereka mendengarkan Dr. Celery. Dari semua anak-anak itu, Melanie adalah anak yang paling menonjol dan paling pintar. Setelah itu datanglah Justin, yaitu seorang guru di sana. Justin ini orangnya sangat ramah, yang mana hal itu membuat dia dihormati di sana. Setelah kelas selesai, para tentara kembali membawa mereka ke ruangan mereka masing-masing. Karena bukan 100% manusia, mereka diberi makan ulat, yang mana Melanie sangat menikmatinya. Sifat liar mereka bisa saja keluar sewaktu-waktu. Agar tidak menyakiti siapapun, di sini Melanie berusaha untuk mengontrol dirinya. Datanglah Dr. Cardwell ke depan pintu ruangan Melanie. Dia meminta Melanie untuk memilih nomor ruangan dari 1 sampai 20. Walaupun tidak tahu apa maksudnya, Melanie pun memilih dengan random nomor 13. Besoknya, seperti biasa, anak-anak dibangunkan dan akan dibawa ke ruangan belajar. Namun Melanie merasa aneh, karena anak yang di ruangan nomor 13 ternyata sudah tidak ada kehadirannya. Di ruangan kelas, Justin meminta para anak-anak itu untuk menulis, yang mengharuskan ikatan mereka dilepaskan. Pada saat itu Justin malah menyentuh mereka, padahal aturannya anak-anak itu tidak boleh disentuh. Hal itu membuat mereka bereaksi, yang mana itu akan membahayakan semua orang. Saat anak-anak yang lain berubah menjadi zombie, di sini Melanie berhasil mengontrol dirinya untuk tidak berubah. Karena kejadian itu, Melanie pun dibawa kembali ke ruangannya dengan tangan masih terikat. Karena tidak tega, Justin pun akan membuka ikatan Melanie. Namun sialnya, Melanie malah berubah. Singkat cerita, Dr. Cardwell kembali datang ke depan pintu ruangan Melanie. Dia pun bertanya lagi, ruangan nomor berapa yang mau Melanie pilih sekarang. Melanie pun memilih nomor 4, yaitu ternyata adalah nomor ruangannya sendiri. Besoknya, sesuatu yang tidak biasa dirasakan oleh Melanie. Hari itu dia tidak dibawa ke ruangan belajar, namun dia malah dibawa ke suatu tempat. Ternyata dia akan diteliti dengan cara diambil otaknya untuk mencari antivirus zombie. Ternyata hal inilah yang dilakukan kepada anak yang di ruangan nomor 13 sebelumnya. Di waktu yang sama, gerombolan zombie mulai memadati gerbang markas militer. Hal itu sangat membuat panik semua orang. Di ruangan penelitian, Justin datang untuk menghentikan pembedahan otak Melanie. Karena menurut Justin, hal ini sudah kelewatan. Namun usaha Justin itu gagal dan lalu diusir secara paksa. Di luar, zombie sudah berhasil memasuki area markas. Karena walaupun Melanie terlihat seperti manusia biasa, para zombie tetap menganggapnya sama seperti mereka. Para tentara sudah sangat kewalahan menghadapi keberingasan para zombie. Pada saat itu, Melanie kembali bertemu dengan Justin yang sedang disakiti oleh anggota militer. Melanie pun lalu menyerangnya. Pada akhirnya, Justin membawa Melanie pergi bersamanya. Dan akibat serangan zombie itu, militer pun kehilangan tempat berlindung. Seorang sersan yang bernama Eddie terkaget dan akan membunuh Melanie. Karena bagaimanapun juga, Melanie tetaplah zombie yang suatu saat bisa saja menyerang mereka. Namun Justin memohon-mohon, yang akhirnya Melanie diperbolehkan ikut bersama rombongan, asalkan dia dipakaikan alat pengaman. Lalu mereka pun melakukan perjalanan menuju markas Bacon untuk mencari perlindungan di sana. Mereka pun berhenti di tengah hutan guna mengambil air minum di sungai. Mereka pun sangat berhati-hati karena para zombie terus mengintai. Sayang seribu sayang, ternyata para zombie berhasil menemukan mereka dan beberapa dari mereka harus gugur. Setelah itu, Eddie dan yang lainnya melarikan diri untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun sialnya, mobil yang mereka naiki tiba-tiba mati. Dengan terpaksa, mereka harus berjalan kaki menyusuri kota London dan menghindar dari kejaran para zombie.
Terjadi hal aneh di tengah kota. Para zombie tampak tidur sambil berdiri. Mungkin saja mereka sedang berhibernasi. Dengan terpaksa mereka harus melewati para zombie dengan mengendap-endap agar tidak membangunkan para zombie. Namun sialnya Dr. Caldwell terkejut setelah melihat sesuatu yang menjijikan, yang mana itu membuat beberapa zombie terbangun. Untung saja mereka masih selamat dan menemukan tempat istirahat untuk sementara waktu. Saat itu Dr. Caldwell terlihat meringis kesakitan karena tangannya terluka parah akibat goresan. Pada saat itu juga Dr. Caldwell menjelaskan bahwa Melanie adalah zombie jenis neonat. Neonat adalah jenis zombie yang memiliki kecerdasan dan bersikap layaknya manusia biasa. Namun sewaktu-waktu bisa saja berubah menjadi zombie seutuhnya. Zombie jenis neonat ini hanya menginfeksi anak-anak saja. Jadi infeksi jamur zombie ini tidak akan sepenuhnya mengendalikan otak anak kecil. Besoknya para zombie masih menghalangi mereka untuk pergi. Melanie pun memberi ide untuk mencari seekor kucing untuk mengalihkan perhatian para zombie. Melanie pun lalu keluar mencari kucing sendirian. Akhirnya dia pun menemukan kucing. Namun karena sangat lapar, dia malah memakannya. Beruntung, Melanie berhasil menemukan seekor anjing yang bisa dijadikan pengalih perhatian para zombie. Sejak saat itu, Melanie mulai dipercaya sebagai pembuka jalan pelarian mereka. Suatu waktu, mereka menemukan pohon jamur besar, yang mana di sana para zombie berkumpul saling terikat dengan mengeluarkan akar jamur dari dalam tubuhnya, yang nantinya akan menjadi bagian dari pohon jamur itu. Hal itu akan membuat pohon semakin bertumbuh hingga menghasilkan buah jamur. Buah jamur itu nantinya akan membuat infeksi virus bisa menyebar melalui udara. Singkat cerita, mereka menemukan lab darurat yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Lalu Gallagher ditugaskan untuk memastikan area dalam keadaan aman. Saat itu, Melanie izin untuk pergi mencari makan karena dia sudah sangat lapar. Setelah memakan burung, Melanie menemukan sebuah tempat di mana para zombie neonat seperti dirinya tengah berkumpul untuk persiapan perburuan mereka. Di sisi lain, Dr. Caldwell terlihat sudah kepayahan akibat infeksi luka di tangannya. Dia pun meminta kepada Justin agar ia bisa membedah Melanie untuk kebaikan bersama. Namun Justin bersikeras menolak hal itu. Singkat cerita, Melanie mengabarkan bahwa Gallagher dalam keadaan bahaya karena ia telah melihat banyak neonat yang siap memburunya. Dan benar saja, kini Gallagher mulai masuk dalam jebakan yang dibuat oleh para neonat. Pada akhirnya Gallagher harus tewas oleh para neonat yang lapar. Melanie, Eddie, dan Justin bergegas menuju tempat para neonat itu. Namun sayang, semuanya telah terlambat. Sekarang target para neonat adalah Eddie dan Justin. Namun di sini Melanie memberanikan diri untuk melawan. Walaupun jumlah para neonat itu banyak, Melanie bisa mengatasi mereka dan berhasil menyelamatkan Eddie dan Justin dari serangan. Dr. Caldwell yang masih kekeh ingin membedah Melanie, dia menyebarkan obat bius di lab yang membuat mereka kehilangan kesadaran. Hal itu dilakukan agar mempermudah Caldwell membedah Melanie tanpa ada yang menghalanginya. Saat itu Dr. Caldwell terkaget karena ternyata bius itu tidak berpengaruh apa-apa pada Melanie. Namun di sini Caldwell memohon pada Melanie agar dia mengikhlaskan dirinya untuk dibedah agar Dr. Caldwell bisa menemukan vaksin virus jamur yang kini menyebar dengan sangat cepat. Karena Melanie sudah muak dengan penelitian Caldwell yang telah menelan banyak korban dari teman-temannya, dia pun membakar pusat pohon jamur yang niatnya untuk mengakhiri ini semua. Sementara Dr. Caldwell tewas dihabisi oleh para zombie neonat. Tak disangka saat pembakaran ini, ternyata Eddie mencari Melanie. Karena udara sudah tercemar oleh jamur itu, akhirnya Eddie terinfeksi. Oleh karena itu, dengan terpaksa Melanie menembak Eddie dengan ucapan selamat tinggal. Di lab, Justin yang baru tersadar terlihat panik karena pohon jamur sudah mencemari udara. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, Justin masih terjebak di dalam lab. Karena jika memaksakan keluar, Justin akan terinfeksi melalui udara. Bukan hanya diam saja, kini Justin mulai mengajarkan para neonat layaknya seperti para neonat di markas militer sebelumnya, agar para neonat bisa mengontrol diri mereka. Dan film pun tamat.